Latifah. Saya Nur Latifah sebagai penyaji pertama akan menjelaskan bentuk negara Prancis, yaitu Prancis merupakan negara yang berada di benua Eropa dan dikenal sebagai salah satu kiblat dari dunia fashion internasional. Prancis menjadi negara Eropa Barat yang teritorinya berada di dataran Eropa, pulau di seberang dataran Eropa, serta beberapa teritori lain di luar benua. Prancis merupakan negara republik yang dalam sejarahnya pernah berbentuk sebagai negara monarki. Prancis merupakan negara republik yang memiliki tradisi demokrasi kuat sejak zaman dahulu. Sebagai aturan bernegara, Prancis menerapkan Konstitusi Republik Kelima yang telah disahkan melalui referendum pada tanggal 28 September 1958. Sistem pemerintahan Prancis menjadi salah contoh lain dari sebuah sistem yang diterapkan oleh suatu negara yang berbeda dengan bentuk pemerintahan negara Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pemerintahan di Prancis. Sistem pemerintahan di Prancis yang berbentuk negara republik menerapkan sistem pemerintahan semi-presidensial uniter dengan demokrasi yang sangat kental dalam negara tersebut. Pemerintahan semi-presidensial merupakan penggabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sebagai negara sistem pemerintahan semi-presidensial, maka ada dua pemimpin eksekutif yang memiliki peranan tersendiri, yakni Presiden Prancis sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang memerintah pemerintahan. Selanjutnya, sistem politik dan kepartaian di Prancis. Prancis merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Sistem ini menjamin masing-masing partai dapat berkontribusi aktif dalam politik Prancis. Tidak ada satu partai yang menguasai seluruh kursi dalam parlemen. Selain itu, tidak ada satu partai yang tidak berkontribusi dalam pemilu. Walaupun demikian, secara tradisional dan historis, Prancis menjadikan partai kanan tengah dan kiri tengah menjadi dua partai utama. Dalam politik Prancis, pada 5 dekade awal, terdapat 4 partai besar dalam politik Prancis, yaitu UDF dan RPR, yang aliran politiknya Droite serta PS dan VSV. Pada masa ini, kepemimpinan Prancis berpindah dari Droite ke Gauche, yaitu seperti pada pemerintahan kepemimpinan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kebijakan publik. Nah, pada proses pembuatan kebijakan publik itu ada yang namanya agenda setting. Agenda setting ini merupakan sebuah proses yang mana melihat dan mengamati isu yang berkembang di publik. Yang dari agenda setting tersebut muncul berbagai permasalahan yang nantinya dibutuhkan sebuah perumusan sebuah kebijakan. Dalam proses inilah bagaimana pemerintah memandang masalah publik dengan agenda publik dipadukan. Jika sebuah isu bisa dianggap sebagai suatu masalah publik dan menjadi prioritas dalam agenda publik, maka bisa dipastikan isu tersebut mendapat perhatian lebih dalam pembuatan kebijakan. Nah, di dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Untuk di Prancis, sebuah isu dapat diangkat oleh lembaga pemerintahan, dapat berasal dari kelompok kepentingan yang ada di masyarakat internasional atau masyarakat lokal yang ada di Prancis. Langsung saja ke poin E, yaitu budaya politik Prancis. Nah, budaya politik Prancis sendiri dekat dengan prinsip sekularisme dan nasionalisme yang berkembang di Prancis, bahwa rakyat Prancis sangat mengagumi sejarah bangsanya di Eropa. Namun, di lain sisi nasionalisme di Prancis tidak ditunjukkan dengan perayaan seperti di Indonesia. Hal ini dikarenakan sejarah dan rasa trauma rakyat Eropa akan
kemunculan nasionalisme yang seringkali menyebabkan perang di zaman dahulu. Budaya berpolitik masyarakat Prancis secara individu yang unik, beranggapan bahwa calon pemimpin yang memiliki pesona serta kemampuan meyakinkan masyarakat Prancis dapat dipercaya dan dipilih untuk memimpin Prancis menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah, selanjutnya ciri khas negara Prancis yaitu memiliki bangunan yang menjadi salah satu keajaiban dunia, yaitu Menara Eiffel. Terkenal sebagai negara pembuat minuman anggur terbaik di dunia, dan Paris dikenal sebagai pusat mode dunia. Baiklah, saya Nova Elisa akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Belgia. A. Bentuk negara Belgia. Belgia adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di bagian barat benua Eropa. Belgia secara astronomis berada di antara 49 derajat 30 sampai 51 derajat 30 lintang utara dan 2 derajat 33 sampai 6 derajat 24 bujur timur. Ini perbatasan dengan Belanda, Prancis, Luxembourg, dan Jerman. Belgia memiliki luas wilayah sebesar 30.528 km persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 11.491.346 jiwa. Negara yang memiliki nama lengkap Kerajaan Belgia ini pada dasarnya terletak di antara perbatasan dua budaya, yaitu budaya Eropa Latin dan Jermanik. Mayoritas penduduk Belgia beragama Katolik Roma dan Kristen Protestan. Belgia menggunakan 3 bahasa sebagai bahasa resmi, yaitu bahasa Belanda, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Pada tahun 1795, Belgia dianeksasi oleh Prancis Napoleon serta Revolusi Prancis. Tak lama kemudian, tentara Napoleon dipukuli selama pertempuran Waterloo dekat Brussels, dan Belgia menjadi bagian dari Belanda pada tahun 1815. Baru pada tahun 1830, Belgia memperoleh kemerdekaannya dari Belanda. Pada tahun itu ada pemberontakan oleh orang-orang Belgia, dan pada tahun 1831 sebuah monarki konstitusional didirikan dan seorang raja dari House of Saxe-Coburg-Gotha di Jerman diundang untuk menjalankan negara. Selanjutnya yaitu bagian B, sistem pemerintahan Belgia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Belgia adalah sistem pemerintahan konstitusional monarki federal. Dengan sistem pemerintahan ini, kepala negara Belgia adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri, yang pada dasarnya adalah pemimpin dari partai terbesar atau koalisi terbesar. Pemilihan anggota parlemen dilakukan setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya yaitu bagian C, sistem pemilu dan kepartaian di Belgia. Metode pemilihan badan-badan terpilih dan sistem partai politik telah berubah secara drastis sejak berdirinya Belgia pada tahun 1830. Pada awalnya hanya ada pemilihan kota, provinsi, dan nasional, dengan hanya sedikit orang yang dapat memilih di tingkat nasional. Seiring waktu, hak suara diperpanjang dan akhirnya menjadi wajib. Pada paruh kedua abad ke-20, partai politik terpecah menurut garis bahasa dan jumlah partai meningkat. Pada tahun 1979, Parlemen Eropa menjadi badan supranasional yang dipilih secara langsung dan sebagai hasil dari federalisasi negara. Komunitas dan wilayah Belgia juga mendapatkan legislatif mereka sendiri yang telah dipilih secara langsung sejak tahun 1993. Belgia itu proses pembuatan kebijakan melalui sunting. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada, sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan, kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Budaya politik di Belgia adalah ketiadaan partai politik di tingkat federal atau pusat. Pemilih hanya dapat memilih partai yang merepresentasikan komunitas bahasa mereka. Sejumlah partai dari wilayah Flanders dengan berbagai kecenderungan pandangan politiknya masing-masing tidak berkontestasi dan tidak dapat dipilih oleh warga yang tinggal di wilayah Wallonia. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu ciri khas negara Belgia. Di negara Belgia
terdapat pusat berlian di dunia. Selain terkenal sebagai negara penghasil coklat terbaik di dunia, Belgia juga menjadi pusat berlian di dunia. Selanjutnya, klaim negara asal kentang goreng. Pasti kita setuju kentang goreng adalah satu penemuan terbaik dalam dunia kuliner. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.